Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan bea materai yang beranggotakan saya, Hilda Yulia Husna, dengan NIM 2019-12154. Yang kedua, Riana Putri Wulansari dengan NIM 2019-12173. Yang ketiga, Gita Oktaviani dengan NIM 2019-12174. Yang keempat, Muhammad Nur Hambali dengan NIM 2019-12180. Yang kelima, Tasya Okta Anggraini dengan NIM 2019-12197. Yang keenam, Alvina Darmawati dengan NIM 2019-12212. Definisi BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum BPHTB. Yang pertama, di dalam Undang-Undang tahun 1997 nomor 21 dan telah berubah menjadi Undang-Undang tahun 2000 nomor 20 mengenai pajak BPHTB. Yang kedua, tentang pajak BPHTB yang berhubungan dengan hibah dan hak warisan yang telah diatur dan dapat dicermati pada Peraturan Pemerintah nomor 111 tahun 2000. Yang ketiga, untuk pengenaan pajak BPHTB yaitu bea perolehan hak bangunan dan tanah yang berhubungan dengan pemberian hak pengelolaan terdapat pada Peraturan Pemerintah tahun 2000 nomor 112. Yang keempat, sedangkan pajak yang mengatur tentang besaran perolehan nilai objek pajak yang tidak kena pajak BPHTB sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000. Prinsip-prinsip yang diatur dalam UU BPHTB diantaranya, yang pertama, pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem self-assessment. Yang kedua, tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPO-PKP. Yang ketiga, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO-PTKP ditetapkan paling rendah Rp60 juta dan Rp300 juta atas waris atau hibah wasiat. Yang keempat, pengenaan sanksi terhadap wajib pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Yang kelima, penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang keenam, semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan. Objek pajak BPHTB dibedakan menjadi dua, yaitu atas pemindahan hak baru dan atas pemberian hak baru. Untuk pemindahan hak dibagi menjadi 12, yang pertama jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat hibah wasiat, yang kelima waris, yang keenam pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, yang ketujuh pemisahan hak, yang kedelapan penunjukan pembeli dalam lelang, yang kesembilan putusan hakim kekuatan hukum tetap, yang kesepuluh penggabungan usaha, yang ke-11 peleburan usaha, yang ke-12 pemekaran usaha, dan yang terakhir hadiah. Sementara untuk pemberian hak baru dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama kelanjutan pelepasan hak, yang kedua di luar pelepasan hak. Yang pertama terdapat jual beli, adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli dari penjual atau pemilik tanah dan bangunan atau kuasanya yang terjadi melalui transaksi jual beli, di mana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Yang kedua, tukar menukar.
Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diterima oleh seseorang atau suatu badan dari pihak lain dan sebagai gantinya orang atau badan tersebut memberikan tanah dan bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan bangunan yang diterimanya. Biasanya pada tukar-menukar tanah dan bangunan yang dipertukarkan ditentukan nilainya masing-masing dan dibandingkan terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang dirugikan atas tukar-menukar tersebut. Hibah, perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh oleh seseorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. Penerima hibah memperoleh hak atas tanah dan bangunan secara cuma-cuma tanpa perlu memberikan sejumlah uang maupun suatu barang kepada pemberi hibah. Yang keempat, hibah wasiat. Suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Yang kelima, waris. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dari pewaris atau pemilik tanah dan bangunan yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang keenam, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai hasil pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan atau badan hukum lain tersebut. Yang ketujuh, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berasal dari pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. Penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh seseorang atau suatu badan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut. Penggabungan usaha, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang tetap berdiri dari badan usaha yang telah digabungkan ke dalam badan usaha yang tetap berdiri tersebut. Peleburan usaha, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha baru sebagai hasil dari peleburan usaha dari badan-badan usaha yang bergabung dan telah dilikuidasi. Pemekaran usaha, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang baru didirikan yang berasal dari aktiva badan usaha induk yang dimekarkan. Selanjutnya adalah hadiah. Perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Pemberian hak baru atas tanah atau bangunan yang menjadi objek BPHTB meliputi pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak, dan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis hak-hak atas tanah pasal 85 ayat 3. Di antaranya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai diatur dalam UU PA, yaitu UU nomor 5 tahun 1960. Hak milik atas satuan rumah susun diatur dalam UU Rumah Susun, yaitu UU nomor 16 tahun 1985. Dan hak pengelolaan
diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1953. Hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dan hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA. Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak milik atas satuan rumah susun, yaitu milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi pula hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB Pasal 85 Ayat 4. 1. Perwakilan diplomatik atau asas timbal balik. 2. Negara untuk kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional. 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. 5. Karena wakaf. 6. Untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak tanpa perubahan nama. Konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut UUPA, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah. Konversi hak ini pada dasarnya tidak merupakan peralihan hak atas tanah, karena subjek hukum yang memiliki hak tersebut sebelum dilakukan konversi adalah sama dengan setelah dilakukannya konversi hak. Yang berubah adalah jenis hak atas tanah yang dimiliki oleh subjek hukum termasuk sebagai akibat dari dilakukannya konversi hak. Karena tidak ada peralihan hak, maka tidak ada perolehan hak baru akibat konversi hak, sehingga bukan merupakan objek BPHTB. Contoh, peningkatan hak dari hak guna bangunan atau hak GB menjadi hak milik, sepanjang pemilik hak atas tanah tersebut masih tetap sama. Selanjutnya, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Undang-Undang BPHTB mengatur bahwa suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan perolehan hak oleh orang pribadi atau badan dengan tidak adanya perubahan nama bukan merupakan objek BPHTB. Salah satu bentuk perbuatan hukum dimaksud adalah perpanjangan hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, contoh dari objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Misalkan, hak guna bangunan yang dimiliki oleh Tuan Ahmad Murba diperoleh tahun 1971 untuk jangka waktu 30 tahun. Pada tahun 2001, HGB atas tanah tersebut berakhir. Agar Tuan Ahmad Murba tidak kehilangan haknya atas tanah tersebut, maka HGB yang dimilikinya harus diperpanjang oleh Tuan Ahmad Murba sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Permohonan Tuan Ahmad Murba untuk memperpanjang HGB dimaksud ke kantor pertanahan setempat sepanjang masih atas nama Tuan Ahmad Murba, bukan merupakan objek BPHTB, sehingga pada saat permohonan diajukan tidak ada BPHTB terutang yang harus dibayar oleh Tuan Ahmad Murba. Selanjutnya, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. Pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena wakaf pada dasarnya adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan peribadatan, sehingga perolehan hak ini dikecualikan dari pengenaan BPHTB. Selanjutnya, tarif pajak pasal 88. Untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan pajak ini merupakan tarif tunggal, yaitu sebesar 5%. Selanjutnya, subjek pajak pasal 86 yang berisi orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, maka dikenakan kewajiban membayar pajak. Maka dari itu disebut sebagai wajib pajak. Selanjutnya, dasar pengenaan pasal 87. Untuk menghitung DPP BPHTB, maka kita harus mengetahui nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak ini bisa diketahui dari yang pertama, harga transaksi, 2, nilai pasar, 3, NPOP tidak diketahui atau lebih rendah NJOP. Untuk yang pertama yaitu harga transaksi ini berasal dari jual beli dan penunjukan pembeli dalam lelang. Kedua, nilai pasar diperoleh dari tukar menukar, hibah waris, dan pemberian hak baru. Kemudian yang ketiga, NPOP tidak diketahui atau lebih rendah NJOP berasal dari NJOP PBB. Selanjutnya, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. NPO PTKP ditetapkan paling rendah Rp60 juta, kecuali waris hibah wasiat orang pribadi dalam hubungan keluarga sedara ditetapkan paling rendah sebesar Rp300 juta. Untuk ketentuan yang lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. NPO PTKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang besaran tertentu dari nilai perolehan pajak atau NPOP yang tidak dikenakan pajak. Sejak tahun 2011, besaran NPO PTKP ditetapkan oleh kepala pemerintah daerah kabupaten atau kota. Penetapan NPO PTKP ditetapkan regional per kabupaten atau kota, ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan perda yang dibagi dalam pertama, paling rendah Rp300 juta untuk waris atau wasiat bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan luas 1 derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami atau istri. Hal ini diatur dalam pasal 87 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dan yang kedua, paling rendah Rp60 juta lain perolehan hak karena waris dan juga wasiat. Hal ini diatur dalam pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketentuan NPO PTKP. Pertama, NPO PTKP untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan saudara dalam garis keturunan luas 1 derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri ditetapkan paling rendah Rp300 juta. Yang kedua, NPO PTKP untuk perolehan hak rumah sederhana sehat atau RSH dari rumah susun sederhana ditetapkan sebesar Rp55 juta. Yang ketiga, NPO PTKP untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar Rp10 juta. Yang keempat, NPO PTKP untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C di atas ditetapkan paling rendah Rp60 juta. Dan yang terakhir,
Dalam hal NPOP-TKP yang ditetapkan pada huruf D lebih besar daripada NPOP-TKP yang ditetapkan pada huruf B dan C, maka NPOP-TKP untuk perolehan hak pada huruf B dan C ditetapkan sama dengan NPOP-TKP sebagaimana ditetapkan pada huruf D. Berikut disajikan NPOP-TKP dari kabupaten atau kota daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2011. Hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedaerah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan memberi hibah wasiat termasuk suami atau istri. Cara perhitungan pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOP-TKP dikali tarif. Dan apabila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan, BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOP-TKP dikali tarif. Dan berikut adalah contoh perhitungan. Tuan Amir mewariskan sebidang tanah dan bangunan pada ahli warisnya Tuan Ali. NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPB adalah sebesar Rp500 juta. NPOP-TKP untuk perolehan objek pajak kena waris ditetapkan untuk kabupaten di mana objek berbeda ditetapkan sebesar Rp300 juta. Besarnya BPHTB yang tertetapkan adalah berikut adalah perhitungannya. NPOP sebesar Rp500 juta dan NPOP-TKP sebesar Rp300 juta. NPOP dikurangi NPOP-TKP sama dengan NPOP kena pajak sebesar Rp200 juta. Dan untuk BPH terutangnya 5% dari NPOP kena pajak sama dengan 10 juta dikurangi dari pengenaan 50% kena waris sebesar 5 juta. Dan untuk BPHTB yang harus dibayar adalah sebesar 5 juta. Saat pajak terutang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang pertama, jual beli tukar menukar, hibah, memasukkan dalam perseroan atau hukum, memisah hak dan hadiah. Hal ini diatur sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Dan yang kedua, lelang. Hal ini dilakukan sejak tanggal menunjukkan kemenangan lelang. Yang ketiga, putusan hakim dilakukan sejak tanggal putusan pengadilan yang tetap. Dan yang keempat, hibah, wasiat dan warisan dilakukan sejak tanggal pendaftaran hak. Dan yang terakhir, pemberian hak abu sebagai kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak dilakukan sejak tanggal diterbitkannya surat putusan dan pemberian hak. Pembayaran pajak terutang. Yang pertama, saat terutang, wajib pajak membayarkan pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan. Yang kedua, saat dibayarkan ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir, ketentuan tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Selanjutnya ada bea materai, di mana bea materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Ada beberapa poin dalam perubahan Undang-Undang bea materai yang baru. Yang pertama, ada perluasan objek bea materai, yang dimana sebelumnya itu hanya berlaku terhadap dokumen fisik atau kertas, dan undang-undang yang sekarang berlaku juga bagi dokumen elektronik. Yang kedua, ada penyesuaian tarif bea materai. Yang sebelumnya itu ada dua tarif materai, 3.000 dan 6.000, yang sekarang menjadi tarif 10.000. Yang ketiga, ada penyesuaian batasan nilai dokumen, di mana sebelumnya dokumen yang dikenai bea materai itu memuat jumlah uang lebih dari 250.000, dan yang sekarang menjadi lebih dari 5 juta dikenakan bea materai. Yang keempat, ada penggunaan materai elektronik terhadap dokumen dalam bentuk elektronik. Yang kelima, ada pemberian fasilitas pembebasan bea materai, di mana khusus dokumen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan penanganan bencana, keagamaan, dan sosial, dan juga dalam rangka mendorong program pemerintah. Yang keenam, ada pengaturan sanksi
baik sanksi administrasi maupun pidana terkait materai palsu dan materai bekas pakai. Selanjutnya, ada dokumen elektronik. Direktur Peraturan Perpajakan IDJP Arief Yanuar mengatakan bahwa RUU Bea Materai akan memperluas definisi dokumen objek bea materai yang meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik. Selain itu, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga. Hal ini juga didukung adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 8 tahun 2011 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Contoh dokumen elektronik berupa ada 3, yaitu dokumen perjanjian, tagihan listrik, dan tagihan kartu kredit yang dikirimkan melalui surat elektronik. Selama ini dokumen-dokumen elektronik tersebut tidak dikenai bea materai. Tarif dan batasan nilai dokumen. Tarif bea materai menjadi tunggal senilai 10.000 dari yang sebelumnya 3.000 dan 6.000 rupiah. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani memastikan bahwa RUU Bea Materai tetap memihak usaha kecil dan menengah karena tidak perlu membayar bea materai untuk dokumen bernilai di bawah atau sama dengan 5 juta. Pada ketentuan yang lama, dokumen di atas 1 juta wajib membayar bea materai. Berikut ada beberapa tarif dan batasan nilai dokumen dari undang-undang yang lama hingga undang-undang yang baru. Yang lama itu lebih dari 1 juta terkena bea materai Rp1.000 dan 100.000 sampai 1 juta itu Rp500 dan yang kurang dari 100.000 itu tidak dikenakan bea materai. Lalu undang-undang yang baru UU nomor 10 tahun 2020 dikenakan hanya yang lebih dari 5 juta dikenakan bea materai senilai 10.000 dan yang kurang dari 5 juta tidak dikenakan bea materai. Fasilitas pembebasan bea materai diberikan untuk dokumen yang pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Yang kedua, dokumen yang menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersial. Yang ketiga, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Yang keempat, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Adanya sanksi denda di mana yang sebelumnya undang-undang itu dikenai denda 200% dari bea materai kurang bayar. Dan yang baru, undang-undang yang baru itu terkena denda 100% dari bea materai kurang bayar. Tujuan digunakannya tarif bea materai tunggal. Yang pertama ada memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Yang kedua, memberikan keberpihakan kepada masyarakat dan UMKM dengan tarif yang relatif terjangkau. Yang ketiga, adanya pengenaan bea materai hanya dokumen yang bernominal uang senilai
juta rupiah. Dan yang keempat, untuk penyederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan materai elektronik. Pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Dokumen adalah suatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulis tangan, cetakan, elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Berikut adalah 8 objek bea materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat lainnya, atau surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang nominalnya lebih dari Rp250.000. Yang keenam, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif. Dan yang terakhir yaitu dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Pihak yang terutang bea materai. Yang pertama yaitu dokumen yang dibuat sepihak. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih. Bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D. Bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B. Bea materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. Sedangkan yang kelima yaitu dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Yang terakhir yaitu ketentuan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 tidak menghalangi pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar bea materai. Berikut adalah tarif bea materai. Ada 3. Yang pertama yaitu nilai materai Rp3.000, nilai materai Rp6.000, dan nilai materai Rp10.000. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 berlaku mulai 1 Mei 2022. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 pasal 5 berlaku mulai 1 Januari 2021. Berikut adalah cara pelunasan bea materai dengan materai tempel. Yang pertama yaitu materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Yang kedua yaitu materai ditempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Yang ketiga yaitu bubuhkan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun. Dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Yang keempat yaitu jika digunakan lebih dari 1 materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Cara pelunasan bea materai dengan kertas materai ada 3. Yang pertama yaitu kertas materai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian meskipun hanya digunakan sebagian. Yang kedua yaitu kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh lagi digunakan. Yang ketiga, jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai.
kadaluarsa bea materai setelah lampau waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Contoh, PT Sukses Abadi menerbitkan dokumen bermaterai pada tanggal 18 Juni 2017. Maka bea materai atas dokumen tersebut akan kadaluarsa pada tanggal 18 Juni 2022. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.